البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah selesai dari pembahasan al-aslu tsani, tentang pokok yang kedua, yaitu apa? Ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengetahui agama Islam dengan dalil-dalilnya secara global, yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menutup pembahasan tersebut akhwani fillah dengan apa? Dengan hadis yang mencakup, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam juga telah tegaskan di akhir hadis, ja'akum liyu'allimakum dinakum, datang untuk mengajari agama kalian. Jadi menunjukkan apa yang disebutkan dalam hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini merupakan apa? Merupakan hadis yang mencakup keseluruhan agama ini secara global. Makanya dinamakan dengan apa ini oleh dari imam-imam ahli sunnah, dinamakan apa hadis ini? Indak Uqasyah Ummus Sunnah. Siapa yang menamakan dengan hadis Ummus Sunnah? Imam? Siapa? Al-Qurtubi. Naam, Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Taib. Dan memang ikhwanifillah, hadis ini kalau mau dijabarkan sangat panjang, mulai dari rukun Islam, rukun iman, ihsan dan seterusnya. Tapi apa yang telah kita lewati semoga menjadi apa? Menjadi gambaran secara global tentang makna hadis. Dan dikarenakan pentingnya apa yang akan disampaikan dan diinginkan pada hadis tersebut, ikhwani fillah, Jibril yang saat itu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengan perkara-perkara yang membuat orang apa? Memperhatikan. Dan ini salah satu metode dalam apa? Dalam usaha untuk menarik apa? Menarik konsentrasi orang-orang yang mau diajari. Nah, di antara hal-hal yang menarik perhatian dari para sahabat saat itu, sehingga mereka semuanya apa? Tertuju perhatiannya pada apa yang dilakukan oleh Jibril dan apa yang akan dijawab yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara perkara-perkara itu apa saja yang kemarin kita singgung? Nah, dimulai dari Ridwan, apa saja yang menunjukkan sesuatu yang menarik pada kedatangan Jibril itu? Nah, datang sebagai seorang yang asing, tapi dalam keadaan demikian bagaimana? Nah, asing, tidak pernah diketahui orang, tapi apa? Datang dengan pakaian yang sangat putih. Kemudian yang kedua apa? Dengan rambut yang sangat hitam. Juga dengan apa? Tidak adanya tanda-tanda safar. Yang lainnya lagi apa? Tidak ada tanda-tanda mukim juga, karena tidak dikenal.
Ini dari sisi kedatangan saja sudah membuat tertarik. Kemudian ketika bersikap di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini juga dengan sikap yang apa? Menimbulkan perhatian. Bagaimana itu? Hendak Hudzaifah? Nah, datang seperti orang yang sudah kenal, langsung menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu tanya-tanya. Padahal kebiasaan orang yang asing belum pernah kenal ya bertanya, di mana atau siapa yang menjadi apa nabi di kalangan kalian. Kemudian apa Talha? Nah, itu dekatnya dia dalam duduk dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai apa? Dia tempelkan kedua lututnya di lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai-sampai apa? Beliau atau Jibril meletakkan apa? Tangannya di paha Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ini secara kebiasaan ikhwani fillah nau' min jafa wa adhiyah. Termasuk perbuatan yang jafa, yaitu perbuatan yang kurang adab. Datang tiba-tiba apa? Meletakkan tangan di paha orang yang mau diajak bicara. Dan tentunya gangguan. Untuk orang yang mau diajak bicara. Tapi di sini hikmahnya apa? Untuk memberi perhatian, ya, agar orang-orang yang hadir itu betul-betul memperhatikan apa yang akan terjadi berikutnya. Dan juga untuk menunjukkan bahwasanya Jibril ikhwani fillah datang seakan-akan seperti apa? Seorang yang memang betul-betul butuh diajari. Selain itu juga panggilan dengan memanggil ya Muhammad. Ini juga menimbulkan keheranan. Semakin bertambah heran tatkala sudah dijawab, dia apa? Membenarkan. Ini poin-poin ikhwani fillah yang mendorong untuk seseorang memperhatikan hadis Jibril, terutama para sahabat saat itu. Yang menunjukkan perkara yang disampaikan adalah perkara yang sangat penting. Sekarang kita masuk pada al-aslu tsalits, pokok yang ketiga. Ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pokok yang ketiga yaitu mengenal nabi kalian, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah seorang mengenal Allah, kemudian mengenal agamanya, maka tidak mungkin dia bisa mengenal agama dan mengenal Allah dengan benar kecuali dengan perantara. Maka sekarang poin yang ketiga atau pokok yang ketiga adalah mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan yang dimaksud dengan ma'rifah di sini bukan sekedar mengenal tok seperti kita kenalan dengan orang. Baik. Tapi apa? Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ikhwani fillah bahwasanya ma'rifah yang dimaksud di sini adalah al-ilm yang diiringi dengan mahabbah, yaitu ilmu yang diiringi dengan mahabbah, itulah yang dimaksud dengan ma'rifah di sini. Sebagaimana dalam ungkapan beliau dalam kitab Dar'ut Ta'arud, wal ilmu alladhi yaqtarinu bihi hubbul ma'lumi qad yusamma ma'rifatan. Ilmu yang bergandengan dengan apa? Kecintaan terhadap perkara yang diilmui, itu terkadang dinamakan ma'rifah. Nah, dan itulah yang dimaksudkan di sini, yaitu kita mengilmui diiringi dengan apa? Kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekedar tahu, membaca tok tentang Nabi kita Muhammad, membaca sejarahnya, orang-orang kafir pun banyak. Ya, mereka bahkan sebagainya menulis tentang apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin dunia yang paling sukses. Tapi tidak membuahkan iman. Naam.
Oleh karena itulah ma'rifah yang diinginkan di sini adalah ilm yang diiringi apa tadi? Diiringi dengan mahabbah, dengan rasa cinta kepadanya. Dan mengetahui, mengilmui tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan perkara yang sangat penting. Bahkan perkara itu mencapai derajat darurat untuk kita mewujudkannya. Kenapa? Dikarenakan kita semua tidak akan mampu untuk bisa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa? Dengan sebab beliau. Ini yang pertama. Na'am la yunalu ridallah illa ala yadayhi. Tidak akan dicapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala kecuali apa? Atas sebab beliau. Kenapa? Karena semua perkara-perkara yang baik dan akhlak yang baik itu tidak ada kecuali apa? Kita ketahui dengan bimbingan beliau dan syariat yang beliau sampaikan. Kemudian perkara yang kedua, li'annahu la sabila ila ma'rifatit thayyib wal khabith 'ala tafsil illa min jihatihi. Dikarenakan kita tidak bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk secara terperinci kecuali dari arah beliau. Beliau yang membawanya, yang menyampaikan kepada kita. Perkara yang ketiga, la sabila ila sa'adati wal falah fid dunya wal akhirah illa min tariqih. Tidak ada jalan untuk bisa mencapai kebahagiaan dan keberuntungan di dunia dan di akhirat kecuali dari jalan beliau. Sehingga ya harus kita mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa poin, Khalid? 3 poin. Sekarang poin yang keempat. Makanya jangan melamun. Qala la yatamayyazu ahlul huda min ahli dhalal illa bi mutaba'atihi. La yatamayyazu ahlul huda min ahli dhalal illa bi mutaba'atihi. Tidak akan mungkin terbedakan orang-orang yang mengikuti petunjuk dan orang-orang yang sesat kecuali dengan apa? Mutaba'ah beliau. Kecuali dengan ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru kita bisa tahu siapa ahlul huda dan ahlul dhalal. Nah, ini perincian dari apa yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Zadul Ma'ad jilid yang pertama halaman 69. Penjelasan secara panjang lebar di sana. Kenapa? Karena memang Zadul Ma'ad kitab yang mencakup apa ini Zadul Ma'ad? Zadul Ma'ad fi hadyi khairil ibad, yaitu apa? Menjelaskan tentang petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai macam aspek kehidupan. Nah, sehingga kitab ini kitab yang mencakup banyak hal. Baik. Makanya di awal-awal ya beliau tegaskan tentang apa? Tentang kedaruratan untuk ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedaruratan kaum muslimin untuk betul-betul mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang disayangkan pada zaman ini banyak dari kaum muslimin sendiri yang tidak mengenal nabinya dengan baik, tidak mengenal keindahan Islam, tidak mengenal kebagusan apa yang disampaikan oleh Nabi akhir zaman ini. Oleh karena itulah dulu para salaf, ikhwan, betul-betul mengajarkan perkara-perkara seputar Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak keturunan mereka. Nah, dikatakan oleh Ali ibn al-Husain rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan kunna nu'allimu maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allimu surata minal Qur'an. Lihat, Ali bin Husain mengatakan, dulu kami mengajarkan tentang perang-perang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kisah-kisah peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kami mengajarkan surat dari Al-Qur'an.
Nah ini yang terkadang kita melalaikan ya Pak. Ingin bercerita kepada anak, ceritakan itu tentang peperangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jihad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk kita betul-betul mengenal dengan apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pada zaman sekarang, nah anak-anak kecil lebih dekat dengan apa? Dengan superhero buatan orang-orang kafir. Ya, lebih kenal Batman dan Superman ya kan? Ya Khalid. Hah? Taib. Tidak perlu diajari, langsung hafal. Dan jauh dari apa? Dari kisah-kisah tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Imam Az-Zuhri rahimahullah taala, sebagaimana dalam Al-Jami' Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah taala, memberikan dorongan untuk seorang ikhwani fillah betul-betul mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, naam, secara apa? Secara lebih mendalam. Beliau katakan fi ilmil maghazi ilmul akhirati wad dunia. Pada ilmu maghazi, yaitu ilmu tentang sejarah Nabi berhubungan dengan perang-perang yang beliau ikuti dan yang lainnya tentunya. Di sini dimutlakkan maghazi tapi mencakup sirah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada ilmu maghazi, ilmu tentang akhirat dan dunia. Mencakup. Kenapa ikhwan ilmu akhirat? Kenapa? Di situ dibimbingkan perkara-perkara kebaikan, dan ilmu dunia karena di situ apa? Jalan untuk meraih kejayaan kaum muslimin di dunia ini. Juga apa? Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah baik dengan sesama para sahabat, dengan orang-orang yang baru masuk Islam, demikian pula dengan para tawanan dan yang lainnya. Sehingga ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki arti yang sangat penting pada kehidupan seorang muslim. Dan ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam mencakup beberapa hal pokok ikhwan, yang diawali oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam matannya ini dengan pokok atau dengan perkara yang pertama, yaitu ma'rifatun nasabih, mengetahui nasab beliau, yang secara ringkas dikatakan oleh Syekh dalam kelanjutan matan, wa huwa Muhammad bin Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim, wa Hashimun min Quraisy, wa Quraisyun min al-Arab, wal Arabu min dzurriyyati Ismail ibni Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salatu wassalam. Afdhalus salati wassalam. Beliau adalah Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala mencukupkan sampai di sini karena memang asalnya kitab ini untuk para pemula, anak-anak. Dan dulu telah kita hafal akhwanifillah, silsilah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari si nasab sampai kepada apa? Nadhr ibnu Kinanah, maka dihafal sampai di situ. Karena Hashim min Quraisy, ya, kita harus tahu Quraisy itu siapa. Terjadi khilaf antara Fihr bin Malik atau Nadhr bin Kinanah, dan yang dirajihkan oleh para ulama ahli siyar, sebagaimana juga Syekh Salim Al-Hilali dalam Al-Musaffa beliau. Siapa? Nadhr ibnu Kinanah, yang dirajihkan dalam apa? Kitab Al-Musaffa. Siapa yang masih hafal kum? Biduni taraddud. Baik. Barakallahu fikum. Seperti itu dihafal. Karena ini apa? Ma'rifah Nabi yang paling dasar. Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab
ibni Lu'ay, ibni Ghalib, ibni Fihr, ibni Malik, ibni Nadhr, ibni Kinanah. Baik. Abu Zur'ah dulu sudah hafal, harus hafal besok. Nah. Baik. Dan Nadhr ibnu Kinanah itulah yang dirajihkan, yang dikenal dengan apa? Quraisy. Kenapa dinamakan Quraisy? Karena dialah yang awal pertama kali mengumpulkan manusia ikhwan fi batni Makkah. Naam, di dataran Mekah. Karena Quraisy dari kata taqarrash, yaitu yang mengumpulkan. Nah, karena dia yang mengumpulkan manusia di batni Makkah, maka dikenal dia dengan Quraisy. Kemudian keturunan Nadhr ibn Kinanah inilah apa? Suku Quraisy. Baik. Nah, Nabi SAW dari Quraisy. Wa Quraisyun minal Arab. Dan Quraisy itu dari kalangan Arab, ikhwan. Keturunan siapa? Ismail. Makanya dijelaskan lagi, wal Arabu min dzurriyyati Ismail ibni Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam. Nah, dan Arab itu dari keturunan Ismail bin Ibrahim al-Khalil, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di antara yang merajihkan juga bahwasanya Quraisy adalah Nadhr bin Kinanah, kawan, yaitu apa? Ibnu Hisham dalam sirahnya, dalam sirah Ibnu Hisham. Sehingga keturunan Nadhr bin Kinanah adalah Quraisy. Adapun selain keturunan Nadhr maka dia bukan Quraisy. Nah, dari keturunan Nadhr bin Kinanah inilah yang berhak untuk apa? Untuk memegang khilafah, kawan. Sebagaimana akan kita lewati hadis-hadis bahwasanya khilafah itu fi Quraisy. Khilafah itu adalah haknya orang-orang Quraisy. Dan yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW adalah keturunan Ismail adalah hadits Wathilah bin al-Asqa radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha astafa Kinanatan min waladi Ismail wastafa Quraisyan min Kinanah wastafa min Quraisyin Bani Hashim wastafani min Bani Hashim. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi dari keturunan Nabi Ismail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Kinanah dari anak Ismail dan memilih Quraisy dari anak-anak keturunan Kinanah, dan Allah memilih dari Quraisy Bani Hashim dan memilih aku dari kalangan Bani Hashim. Jadi dari silsilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang pilihan dari pilihan dari pilihan dari pilihan. Subhanallah. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu keutamaan yang Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, ya kawan. Naam. Dan silsilah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang para ulama berijma dan bersepakat tentang kesahihannya, kawan, itu berhenti sampai Adnan saja. Sampai Adnan, sebagaimana ditegaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Adapun dari Adnan sampai kepada Ismail, maka ini terjadi khilaf dan kita tidak mendapati sandaran yang kuat untuk menetapkannya, apalagi sampai kepada Nabi Adam. Sebagian apa? Meriwayatkan, ikhwan, sampai Nabi Adam. Nah, cuman
Nah, ini butuh dalil yang sahih dan sharih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan silsilah keturunan secara terperinci tersebut. Juga tidak kita dapati dari kalangan Arab dengan riwayat yang kuat menegaskannya. Nah, karena hadits Wathilah bin al-Asqa ini ya kawan, yang sangat jelas menunjukkan bahwasanya Nabi adalah orang pilihan dari orang-orang pilihan. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam Zadul Ma'ad mengatakan, huwa khairu ahli al-ardi nasaban 'alal itlaq. Ini juga faedah ditambahkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Khairu ahlil ardi nasaban, yaitu sebaik-baik penduduk bumi secara nasab. Secara mutlak. Jadi khairu ahlil ardi nasaban alal itlaq. Sebaik-baik penduduk bumi nasabnya secara mutlak siapa? Siapa Abdurrahman? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, dicatat. Kemudian dikatakan tadi wa Quraisyun minal Arab. Istilah Arab tadi siapa? Orang-orang Arab itu keturunan Nabi Ismail. Yang orang-orang Yahudi akhwani fillah mereka iri, hasad. Kenapa kok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Arab, dari keturunan Ismail, bukan dari Bani Israel? Kalau Bani Israel dari arah keturunan siapa? Ishaq. Naam. Tayyib. Dari arah keturunan Ishaq, orang-orang Yahudi. Kemudian sebagai faedah ikhwani fillah, al-Arab terbagi menjadi dua golongan besar. Yang pertama al-Arab al-Aribah, al-Arabul Aribah. Mereka adalah orang Arab yang dinisbahkan kepada Saba ibnu Yashdub ibnu Ya'rub ibnu Qahtan. Saba ibnu Yashdub ibnu Ya'rub ibnu Qahtan. Mereka itu dulunya tinggal di Yaman, kemudian menyebar khonifillah ke Jazirah Arabiyah. Jadi asal dari Arabul Aribah asalnya dari Yaman. Keturunan apa? Qahtaniyun. Yang kedua Al-Arabul Musta'rabah. Mereka itulah keturunan Al-Adnaniyun, keturunan Adnan. Yang mereka berkembang di Mekah, kemudian tersebar khonifillah ke berbagai penjuru di Hijaz, Tihamah. Yang nisbah mereka ya Arab Musta'rabah inilah yang nisbahnya ikhwan sampai kepada Ismail. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kedua golongan Arab ini masuk jenis yang mana? Aba Yusuf? Musta'rabah. Naam. Al-Arab al-Musta'rabah. Jadi Arab ada dua, Al-Aribah dan Al-Musta'rabah. Naam, Al-Arab al-Musta'rabah itulah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan keturunan darinya.
Ini tentang nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkara kedua yang butuh untuk kita ketahui dalam ma'rifatun Nabi setelah mengetahui nasab, perkara kedua berhubungan dengan wiladatuhu wa makanuha, tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tempatnya. Baik. Setelah kita ketahui dengan jelas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wulida di Makkah, dilahirkan di Makkah. Naam, fi amil fil, pada tahun gajah. Sebagaimana ditegaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fil. Disebutkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir dan dihukumi oleh Al-Zahabi dengan sanad yang sahih. Athar Ibn Abbas, wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fil. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun gajah, yaitu tahun di mana Abroha Khanifillah menggempur, berusaha ingin menghancurkan Ka'bah dengan tentara bergajahnya, tapi Allah Subhanahu wa taala porak-porandakan. Adapun harinya juga datang nas secara tegas bahwasanya hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hari Senin. Sebagaimana beliau ketika ditanya tentang shaumu yaumil itsnain, qala dzaka yaumun ulidtu fih. Nah, itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Maksudnya apa? Hari Senin adalah hari kelahiranku. Bukan maksudnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di hari Senin karena itu hari kelahirannya, bukan apa? Buktinya apa? Buktinya para sahabat tidak kemudian mengambil istimbat dari situ untuk apa? Untuk berpuasa pada hari kelahiran masing-masing. Nah, di antara hal yang berhubungan dengan kelahiran itu yang bisa kita yakini secara pasti, ya, yaitu apa? Tempat, kemudian tahun, kemudian hari. Adapun bulan dan tanggalnya, kawan, maka kita tidak mendapati dalil yang jelas dan sahih. Banyak mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir di bulan Rabiul Awal, kemudian di tanggal ke-12, ada yang mengatakan di tanggal 8, ada yang mengatakan di tanggal 10, ada yang mengatakan di tanggal 17 dan seterusnya. Bahkan sederetan para a'immah besar, seperti apa? Ibnu Asakir, ulama tarikh. Kemudian Zubair bin Bakar mengatakan lahir di tanggal ke-12 dari bulan Ramadan. Taib. Cuman pendapat ini pendapat yang namanya ini banyak para a'immah. Ada yang mengatakan di bulan Rajab. Kenapa? Karena memang tidak didapati dalil atau petunjuk yang kuat tentang penetapan bulan. Oleh karena itulah keyakinan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir di bulan Rabiul Awal di tanggal 12 ini apa? Tidak dibangun di atas dalil yang sahih. Padanya khilaf di kalangan para ulama ahli tarikh. Tapi yang jelas apa tadi? Harinya hari Senin, tahun fil, dan beliau lahir di Mekah. Baik, kita ambil dua ini dulu berhubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasab beliau dihafal yang belum menghafal sampai Nadir bin Kinanah. Nasallallahu at-taufiq was sadad walhamdulillah.